I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelas B, program studi ekonomi pembangunan. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Perkenalkan juga, kami dari kelompok 2 dengan beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Farid Wajdi. Yang kedua, Nazwana Nugini Amir. Yang ketiga, Nurul Fadilah Istiqomah. Yang keempat, Adinda Khairani Putri. Yang kelima, Siti Harawati. Yang keenam, Agung Nugrahi. Langsung saja saya berikan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Istiqomah selaku pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan apa sih pengertian koperasi itu. Pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan para anggotanya berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Saya akan menjelaskan juga pengertian organisasi. Organisasi merupakan tempat dari perkumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dalam mengikuti kegiatan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu wadah untuk sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian badan usaha. Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Bentuk-bentuk badan usaha dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan koperasi, serta bukan berbadan hukum seperti persekutuan dan perseorangan. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama yaitu badan usaha berdasarkan kegiatannya. Kegiatan usaha dapat bermacam-macam. Di bawah ini adalah usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama yaitu ekstraktif, kedua agraris, ketiga industri, dan yang terakhir yaitu jasa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. B. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam, tergantung siapa pemiliknya. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, koperasi, badan usaha milik swasta BUMS. C. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan koperasi dengan usaha swasta dan milik negara. Secara umum, perbedaan koperasi dengan badan usaha swasta adalah A. Koperasi. Yang pertama, lebih mengutamakan perkumpulan orang-orang. Yang kedua, tujuannya tidak semata-mata mencari laba, tetapi untuk peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat dan umumnya. Yang keempat, pembagian laba didasarkan atas jasa anggotanya. Yang kelima, anggota mempunyai hak suara yang sama. Slide selanjutnya, badan usaha swasta dan milik negara. Yang pertama, lebih mengutamakan perkumpulan modal. Yang kedua, tujuannya untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, pembagian laba didasarkan pada banyaknya modal atau saham yang ditanam. Yang keempat, anggota mempunyai hak suara menurut jumlah modal atau saham yang dimiliki. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya ada perbedaan koperasi dengan gotong royong, yang dimana ada beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan tujuan, sifat, ketentuan dalam mendirikan, dan yang terakhir ada perbedaan keanggotaan. Tujuan dari koperasi ialah didirikan karena kebutuhan ekonomi, sedangkan gotong royong bertujuan diadakan karena didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan penghidupan. Selanjutnya ada perbedaan sifat. Sifat dari koperasi ialah didirikan untuk waktu yang lama, sedangkan gotong royong bersifat hanya selama diperlukan dan akan bubar jika yang dituju atau yang dimau telah tercapai. Berikutnya, ketentuan dalam mendirikan koperasi ialah didirikan menurut ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dari gotong royong adalah sesuai dengan adat kebiasaan dalam pergaulan hidup. Dan yang terakhir, keanggotaan koperasi ialah mempunyai keanggotaan yang pasti. Sedangkan gotong royong tidak mengenal atau mempunyai keanggotaan dan semua yang berkewajiban menurut hukum adat setempat. Sekian dan terima kasih.